Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha dengan NIM 221310051 dengan Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi kurikulum pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Badrudin SPDI MPD. Adapun materi tersebut, yang pertama ada definisi kurikulum, yang kedua ada konsep kurikulum, yang ketiga ada teori belajar serta konsep perencanaan dan pembelajaran dalam kurikulum Indonesia. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu ada definisi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan. Bisa dikatakan, jika tidak ada kurikulum, maka di sekolah tidak akan ada proses pendidikan, karena yang menentukan aktivitas proses pendidikan berupa kegiatan pembelajaran semuanya ditentukan dalam kurikulum, tentunya dalam sejumlah adaptasi dan variasi. Dengan demikian, jika Biochem 1998 mengatakan kurikulum is the heart of education, yang artinya kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Selanjutnya, materi yang kedua ada konsep kurikulum. Kurikulum sebagai sesuatu yang terencana dan dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya memiliki sebuah konsep. Konsep ini juga terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan pada masyarakat juga turut menjadi penyumbang bagi pembaharuan konsep kurikulum. Namun, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum sebagai sebuah substansi. Kurikulum menjadi sebuah dokumen yang mencakup substansi yang isinya berupa rumusan, tujuan, bahan ajar, kegiatan dan program belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi peserta didik. Yang kedua, ada kurikulum sebagai sebuah sistem. Sistem di dalam kurikulum terdiri dari struktur, personalia, dan juga prosedur kerja mengenai tata cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Yang ketiga, ada kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Artinya, kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, ada materi yang ketiga tentang teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara seorang guru dan siswa. Rancangan metode pembelajaran ini yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Yang pertama, ada 4 teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum berubah, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Teori yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Model belajar ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Secara tidak sadar, siswa harus lebih aktif dan kreatif karena mereka tidak hanya pasif duduk diam memperhatikan gurunya. Yang ketiga ada teori humanistik, menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Proses belajar mengajarnya adalah dari pengalaman hidup siswa. Dengan pengalaman hidup akan dijadikan sebagai landasan materi. Selanjutnya yang keempat ada teori konstruktivistik. Teori ini mengatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk siswa yang belajar lewat interaksi bahan dengan pengalaman yang baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh murid itu sendiri. Selanjutnya ada konsep perencanaan pembelajaran, yaitu proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.